Cuma beres salat lungu kena menerimut. Aya nu beres salat teh mana HP. Nyieun status cetrek. Alhamdulillah subuhnya lancar. Nah ti iraha subuh macet ari ibu ya Allah. Jadi saya mah diposting meh. Ayo naga status teh ngaji dulu ya. Amit aing aya da aya. Dilipen jelema teh dilipen da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Paya ayuhal hadirun ittaqullah aqbilu dinal islam, fa innahu hakun wa ghayruhu dhalalun wa kufran. Raditu billahi robba wa bil islami dina Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Tasikmalaya, hadirin yang berbahagia, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Santriawan dan santriawati, seiring dengan doa dan harapan semoga semuanya sehat panjang umur. Materi yang saya sampaikan yang pertama, kenapa Imam Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah di dalam bab kalam itu mempergunakan lapad istiqam, tidak menggunakan lapad yang lain. Salah satu hikmah kenapa Imam Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah di dalam bab kalam mempergunakan lapad istiqam, tidak menggunakan lapad yang lain. Yang mengajar dan yang belajar hendaklah istiqomah. Jadi sekali lagi, yang mengajar dan yang belajar hendaklah istiqomah. Istiqomah itu mohon maaf kontinuitas, berkesinambungan, berkelanjutan. Agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sesuai dengan doa yang sering kita panjatkan ketika di pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Mari kita menjaga istiqomah mengajar, istiqomah belajar. Bahkan ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah yang saya harus hormati? Yang saya harus mati siapa? Ada yang berkata dalam penjelasan yang lain, siapakah yang disebut dengan ahli Allah? Dan hendaklah engkau memuliakan ahli Allah. Ahli Allah itu adalah orang yang belajar dan yang mengajar, terutama tentang Al-Quran. Oleh karena itu program visi misi Pak Wali Kota Tasikmalaya, satu kelurahan satu hafid atau hafidah, itu mari kita dukung bersama. Kenapa? Karena Al-Quran itu akan mendatangkan keberkahan. Mari kita lihat dalam berbagai literatur hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahli-ahli hadis, bahwasannya barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf itu akan diberikan 10-20 keberkahan. Agar kota Tasik ini berkah, hendaklah mudawamah, kontinuitas, berkesinambungan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri yang akan memberikan pertolongan, Al-Quran itu sendiri yang akan memberikan syafaat, dan Al-Quran adalah hudan, Al-Quran adalah syifa, dan Al-Quran itu adalah pedoman bagi kita. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, salah satu amaliyah ibadah yang harus kita jaga bagi pencari ilmu dan yang mengajar ilmu, menjaga wudhu setiap waktu. Karena dalam kitab taklim, ilmu itu bersih, tidak mungkin datang kepada yang kotor. Jadi lamun urang arek ngerap, lamun urang rek sorogan, lamun urang rek tasripan, mensucikan diri terlebih dahulu, berwudu.
Karena apa? Karena ilmu bersih tidak akan datang kepada yang kotor. Jadi tolong kepada para santri, hendaklah menjaga wudhu setiap waktu. Karena ilmu bersih tidak mungkin datang kepada yang kotor. Bukan hanya itu saja. Ada beberapa sahabat Nabi seperti Bilal bin Rabah. Dia seorang muazin yang pernah ditawari jadi hakim agung tapi ditolak. Kenapa? Dia tetap istiqomah menjadi muazin yang sanadnya langsung kepada Rasulullah SAW. Tetapi dia bukan hanya sekedar muazin, sampai wafat, sampai meninggal, Bilal bin Rabah tidak pernah lepas daripada wudhu. Ini Pak Wali Kota, tolong coba, ketika kita akan bekerja berwudhu, bahkan ketika mau tidur seperti begini. Barang siapa yang sebelum tidur dia berwudunya dengan air yang suci dan mensucikan, lantas dia menghadap kiblat, membaca doa, nah, terus dia meninggal, maka wafatnya dalam keadaan syahid akhirat. Dilanjutkan dengan zikir sebelum tidur. Zikir yang pertama yang dibaca ketika mau tidur adalah takbir 34, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tasbih subhanallah, subhana maf'ul mutlak takdiruhu sabbahtu maha suci Allah 33, alhamdulillah 33, ayat kursi 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 3 kali, surah An-Nas 3 kali, tiupkan ke tangan, basuhlah anggota badan yang bisa kejangkau, maka tidurnya akan terpelihara dari kejahatan yang dilakukan oleh jin dan manusia, terhindar daripada sihir dan guna-guna. Apalagi Bapak sebagai public figure, Bapak sebagai pejabat, agar kita mendapat pertolongan, dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang tidak diinginkan, berwudu sebelum tidur itu adalah junnah, perisai, tameng dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ibu-ibu please kalau mau tidur hendaklah berwudu. Berwudu, ibu wafat dalam keadaan syahid akhirat. Tapi sayang banyak juga ya yang berwudu tapi aya oge anu bade kulem teh kalaka pembersih gitu nya, pelembab geuning anu nganggo mas malam, pemutih, skincare, anu nganggo Wardah, Mustika Ratu, Garnier, Olay, Pon, Sari Pohaci, MS Glow 300 upami member mah gitu. Eta geuning kiai apal kana kosmetik, inilah suami yang baik. Jadi kalau suami yang baik mah mohon maaf tidak hanya menyuruh cantik tapi belikan dong istri kosmetik. Jadi tolong ya mau tidur itu apa? Berwudu. Jadi detak jantung itu diisi dengan zikrullah, keterpautan hati kepada Allah itu pasti membahagiakan. Tidak ada dinding untuk bersandar, jangan takut masih ada lantai untuk bersujud. Sujudlah semuanya akan terwujud. Nah jadi para santri tolong didengar, kalau Anda ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pertama harus istiqomah, yang kedua menjaga wudhu setiap waktu, batal wudhu lagi. Bahkan mohon maaf petani nih, watizarotan nang tabur tizaroh akan berkah itu kalau kita berwudhu, naik melak pare berwudhu, melak kadu berwudhu, melak sampe berwudhu, agar pepelakana berkah, subhanallah ya karim. Mau bekerja berwudhu. Yang kedua, terus ini mohon maaf sebentar saja kita kaji tentang di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Ini mohon maaf tidak boleh dibaca surat santri karena taknya adalah tak marbutoh. Dalam musabaqah qiraatil kutub, dalam musabaqah tilawatil Quran, apabila dibaca surat jali yang benar adalah surah. Dan tidak boleh dibaca Al-Imran, yang benar adalah Ali Imran karena itu keluarga Ali Imran. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ada ayat yang menjelaskan tentang wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, di dalam berbagai tafsir, baik itu tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Fidilalil Quran, dalam tafsir Jalalain, yang dimaksud dengan minkum ini ay bil makna lil tabid dan lil bayan. Maksudnya apa? Kalau minkum ini diartikan lil bayan, penjelas, profesi mubalik, profesi mubaligoh, profesi qori, profesi qori'ah, profesi mufasir dan mufasiroh adalah fardu kifayah. Tetapi kalau minkum aibil mana lil tabid dan lil bayan, kalau lil bayan itu fardu kifayah. Kalau tabid aibil makna minkum lil tabid dan lil bayan,
Ada dua kemungkinan. Ulama berpendapat profesi mubalik itu adalah fardu kifayah. Tidak semua santri harus jadi penceramah. Tidak semua santri harus menjadi qori dan qori'ah. Tapi kalau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran adalah tugas kita bersama. Maksudnya begini, ari kaluaran pasantren teh kudu multi profesi agar kita menguasai semua lini. Saya pengen begini, kaluaran pasantren teh kudu aya nu jadi dokter. Kenapa? Kan di sana sudah dijelaskan. Dijelaskan apa? Minkum ai bil makna lil tabid dan lil bayan. Kita lil tabid. Bahwasanya semua lini, semua profesi harus kita kuasai agar Indonesia maju. Contoh, kaluaran pasantren teh kudu aya nu jadi dokter. Apalagi dokter kandungan, karena itu kritikal dan esensial. Pengen saya keluaran pesantren teh aya nu jadi dokter kandungan, amin. Nah, kritikal esensial. Kalau seandainya seorang wanita melahirkan, rekomendasi pertama itu kepada dokter perempuan karena itu kritikal dan esensial. Anda baca dalam kitab Asy-Syifa karya Imam Ibnu Sina. Urang teh kudu aya nu jadi dokter kandungan. Matak bidan seuseurna istri teh kitu. Urang teh kudu aya nu jadi dokter kulit. Di mana buduk teh urang teh moal salep 88 wae atuh. Jadi berinovasi. Aya kene ieu teh salep 88. Salam baktos we ti abdi duh. Ieu teh pan baheulana ge ieu teh salep 88 teh kudu ngajajar teh. Dulu saya pernah pesantren di Manonjaya, saya pernah di Samsul Ulum, saya pernah di Nailul Kiram, saya S1-nya Fakultas Usuluddin, jurusan dakwah, S2-nya ambil konsentrasi hukum Islam. Jadi mohon maaf saya paham musabaqah qiraatil kutub, baca kitab kuning sedikit-sedikit mengerti. Jadi ya sebutan ya santrinya didoakeun sing aya nu jadi dokter kulit. Didoakeun sing aya nu jadi pilot. Nah, kenapa kok santri harus ada yang jadi pilot? Khadimul Haromain, pelayan dua kota suci. Anda masuk Mekah Al-Mukarramah, Anda masuk Madinatul Munawwarah, itu kan dianjurkan muslim. Karena ada batasnya, kota suci. Maksudnya gimana? Lamun urang kabeh ayeuna jadi ajengan hampura, kabeh jadi qori, kabeh jadi qori'ah. Rek umroh saha atuh pilotna? Da teu aya pilotna cenah atuh ti cios meureun batur geus hukup urang nageunna kapal. Mata didoakeun sing aya nu jadi pilot, amin. Amin. Sing aya nu jadi pilot, mohon. Sing aya nu jadi pilot, amin. Nah, sing aya nu jadi dokter kandungan. Nah, ada juga yang jadi pengusaha. Nah, kenapa Nabi maju? Mari kita lihat. Nabi itu maju dibantu oleh politisi seperti siapa? Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Itu dia politisi. Nah, kenapa Nabi maju dibantu oleh pengusaha siapa? Utsman bin Affan. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat Nabi yang sudah mendapat kabar baik dijamin masuk ke surga. Contoh berdagangnya Abdurrahman bin Auf. Suatu saat di Madinah sedang panen raya kurma. Tetapi ada beberapa orang yang gagal, tidak sempat dipanen, akhirnya kurma itu busuk. Datanglah perwakilannya, saya mau jual kurma. Tapi kurma saya dalam keadaan busuk, kata Abdurrahman bin Auf, saya beli dengan harga yang pantas. Tapi kurmanya busuk tidak apa-apa. Karena dia punya keyakinan berniaga yang tidak akan rugi. Itu hanya satu, berniaga dengan Allah. Rizki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Yang penting sempurnakan ikhtiar. Dibelilah kurma busuk tersebut. Selang beberapa hari ada pengusaha dari Yaman yang mencari kurma busuk. Untuk apa? Untuk obat. 10 kali lipat keuntungan yang diraih oleh Abdurrahman bin Auf. Makanya pembeli, penjual harus mempermudah agar terjadi keberkahan. Saya doakanlah kudu aya nu jadi pengusaha atau amin. Sok, ari aya pengusaha mah merenya pasantren, majeng, majelis taklim, madrasah diniyah, TPA, majelis taklim, alhamdulillah. Ada juga mohon maaf kelompok-kelompok pemuda seperti Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ada ilmuwan dari kelompok perempuan Aisyah. Mari kita lihat hadis itu kebanyakan diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Itu ibu-ibu mohon maaf, ibu saya doakan hai santriawati sing aya nu jadi dosen. Aminan atuh. Pak Kiai mohon maaf nih gimana caranya saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi akabri, saya pengen jadi akpol. Pemerintah mohon maaf nih memberikan akomodasi memberikan tempat yang begitu luas.
Dengan jalur apa? Sekarang mohon maaf, masuk akabri bisa kok melalui jalur prestasi ya. Masuk akpol bisa kan melalui jalur prestasi ya. Ada yang hafal Al-Quran 30 juz, ada yang hafal Al-Quran 20 juz, ada yang juara musabaqah tilawatil Quran, ada yang juara musabaqah fahmil Quran, ada yang juara musabaqah syarhil Quran, ada yang juara musabaqah qiraatil kutub, mendapatkan tempat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi. Karena dunia ini perlu prestasi, bukan halusinasi. Mata ngaji. ML. Batur ngalogat, batur sorogan, kalau kaopatan main ludo. Ya, jadi teman-teman saya mohon maaf nih, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ustadzah, ada yang punya pesantren, ada yang jadi politisi, ada yang jadi akabri, ada yang di akpol, ada. Malah sekarang mohon maaf udah ada yang irjen, ada yang kombes, ada yang ajun komisaris besar polisi. Hei Neng, didoakannya sing aya nu jadi dokter kandungan, sing aya nu jadi pengusaha, sing aya nu jadi gubernur atuh. Hoyong jadi naon? Hoyong wali kota, amin. Anu nganggo oren pawali cenah hoyong janten wali kota. Mohon maaf ya, pemuda hari ini kan pemimpin masa yang akan datang. Itulah, jadi pencari ilmu yang mengajar dan yang belajar dan yang mengajar harus istiqomah. Jangan lupa menjaga wudhu ya setiap waktu. Bahkan sunnahnya sebelum menyusui itu berwudhu dulu. Ketika Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha akan memberikan ASI kepada putra yang bernama Hasan dan Husain, dia mensucikan diri terlebih dahulu. Ibu-ibu mohon maaf itu kalau mau menyusui berwudhu, mau tidur berwudhu, mau bekerja berwudhu. Karena menjaga wudhu setiap waktu itu adalah amalan sunnah, tetapi banyak orang yang melupakan. Selanjutnya sebagai materi terakhir, mohon maaf Pak Wali Kota, karena kata dokter saya tidak boleh kecapean. Terus kata dokter, mohon maaf kan karena kata dokter istirahatnya jangan terlalu malam karena kadar gulanya sedang tinggi. Sekarang saya akan menyampaikan materi untuk satu ibu. Kriteria standarisasi wanita solehah itu adalah diantaranya mohon maaf nih. Dari sekian banyak itu saya sampaikan satu saja. Wanita yang baik, wanita soleha, apabila suami tidak ada jaga marwah keluarga. Haram seorang perempuan memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami. Nah, wanita pergi haji harus ada pendamping. Wanita umroh harus ada mahram. Wanita puasa sunat harus izin suami. Wanita keluar rumah izin suami. Ibu-ibu please didengar nih. Kalau ibu itu keluar rumah izin suami. Ibu puasa sunat izin suami. Eta teh puasa sunat komodi mesen paket. Bebe jaheula ka salaki ari mesen paket teh, mesen salaki nu mayar. Eta teh leuheung biheung salaki keur aya, nyaho ieu teh keur akhir bulan. Mesen. Terus gimana tuh yang baik? Ketika suami dagang, istri duha. Ketika suami bekerja, istri berdoa. Lamun salaki usaha, istri usoli. Mun salaki kasawah ngamparkeun sajadah. Jadi suami dan istri itu bersinergi dalam rangka menggapai ridho ilahi. Ya mah kumaha atunya da salaki eueuh, ngilu eueuh, ngaleungit jeung motorna. Momotoran we momotoran. Salaki eueuh teh kalak ngilu eueuh. Ngaleungit jeung motorna, make kacamata hidung. Status naik teh OTW cenah. Aya da aya. Nu sae mah kieu. Suami teh bekerja multiprofesi ya, naik pedagang. Pak Kiai, suami saya tangannya kotor. Nggak apa-apa tangannya kotor, yang penting rezekinya halal. Daripada tangannya bersih tapi rezekinya kotor. Suami saya ke kantor jalan kaki, nggak apa-apa, yang penting mendapat ridho ilahi. Daripada ke kantor naik Mercy tapi hasil korupsi. Suami teh berangkat, mah bapak berangkatnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, cium tangan, ya, ai salaki rek ka kantor teh. Ieu mah boro-boro, salaki rek ka kantor teh hayu we ningali sinetron.
Ari nu ditinggali film azab, ari kalakuan azabeun. Mah, bapak angkatnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Antarkan suami ke depan rumah. Kenapa seorang istri harus mengantarkan suami ke depan rumah? Bisa jadi itu adalah pertemuan terakhir. Karena umur tidak ada yang tahu. Hari ini kita duduk di atas bumi, besok lusa, mohon maaf bisa ditelan oleh bumi. Mati itu tidak bisa diminta dan mati tidak bisa ditunda. Heulakeun ieu mitoha geringan, oh teu bisa kitu. Kadang-kadang minantuna teu heula maot da kacapean ngurus mitoha. Mati mah rahasia ilahi ya. Matak boeh kunaon disebut kain kapan? Mau tahu kenapa boeh disebut kain kapan? Kapan? Hanya teuing atuh teh apa? Matak disebutnya kayak kapan? Nggak tahu atuh da teuing atuh apa? Mataknya persiapkan amal sebelum ajal. Bu, suami teh bekerja, pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Ye, neng sing karunyanya kasalaki lain pedah kuring lalaki. Lalaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Lalaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal tanggal merah. Batur mamingu teh pere, maneh nama anger we ka sawah. Berangkat, mah bapak berangkat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bilang dong ke suami, pak hati-hati ya di jalan. Kata suaminya, kapan sih yang di hati diajak jalan-jalan? Matak ieu bapak-bapak, ibu, hei bapak-bapak, lamun aya milik aya di situ healing atuh healing. Kali-kali atuh nginep di Cordella. Kali-kali nginep atuh di Metro. Kali-kali nginep atuh di Horizon. Ieu mah boro-boro. Sare teh haye we pilot nyempil di kolot. Atuh da istri ge ingin dong suasana baru bener teu. Boga milik, boga rezeki, boga sertifikasi, boga remon, boga lauk pauk, boga gaji 13 teh, pamajikan teh perhatikeun. Pameulikeun tiung atuh pamajikan teh button strap. Aya kan buttonnya 700.000 nu syar'i. Anu segi opat mah 525. Mun teu denai atuh 245. Joya aya Joya. Eljata, Dauki, Nibras, Umama, Robani. Jadi pamajikan teh gunta gantinya. Ulah imah tiung teh hiji we baheula basa mas kawin pamawah. Dikakeun kayeuna can pernah meuli-meuli di tiung. Mah, bapak berangkatnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, jaga marwah keluarga, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paaksiru doa, seurkeun ngadoa. Salaki bekerja, urang berdoa. Salaki dagang, urang duha. Amparkeun sajadah. Usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Apakah boleh sholat duha 2 rakaat? Boleh, 4 rakaat boleh. Dalam ibadah santri mohon maaf bukan jumlah, yang penting istiqomah. Ya mah sholat duha 8 rakaat tapi satauneun. Ngomong nate meh jongjon ya Allah. Manya ya ibadah satauneun. Terus urang teh nya geus beres sholat teh kan baca zikir setelah sholat ya. Baca istighfar kan? Nah begini. Nah, ada yang bertanya kenapa beres sholat kita membaca istighfar. Salah satu hikmah, bisi dina waktu sholat babacaan urang teh kurang sampurna. Tilawah, tajwid, fasoha, makhraj, sifatul huruf. Dan kita tidak mengenal tentang taranum irama dalam membaca Al-Quran. Ada sikah, ada nahawan, ada bayati, ada ros, ada soba, ada jiharkah. Disempurnakanlah dengan membaca istighfar. Kenapa beres sholat kita membaca istighfar? Bisi telempeng, bisi terapat, luruskan, rapatkan karena bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Mata kali beres sholatnya wiridan. Cuma beres sholat lu mau kena meneremut. Aya nu beres sholatnya mana HP. Nyun status cetrek. Alhamdulillah subuhnya lancar. Nanti iraha subuh macet ari ibu ya Allah. Jadi saya tamah di posting meh. Ayo naga status teh ngaji dulu ya. Amit aing euy. Aya da aya. Dilipen jelema teh dilipen da. Ibu. Bu. Beres salat teh berzikir ya. Apalagi kalau ditambahkan begini. Wangta dirus salat ba'da salat, menunggu salat setelah salat. Ya kita beres salat maghrib, nunggu isya. Nawaitu an ataki papi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala. Itikaf di masjid dari maghrib ke isya. Hanya 1 jam kok. Apa yang dibaca? Silakan sholat sunnah.
Apalagi silakan baca Quran, silakan baca sholawat, dengar pengajian, dengar kajian, dekatkan diri kepada Allah. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu la yadhkuru rabbahu. Perumpamaan orang yang selalu mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang yang hidup dan yang mati. Orang yang mati itu dalam bumi gelap gulita. Orang yang hidup itu di atas bumi terang benderang. Ya kalau ingin hati tenang ya zikir, dan zikir yang paling utama itu membaca Al-Quran. Tak itu arti maghrib ka isya teh. Tong barali komo nu boga gaji mah. Gaji boga, duit boga, sawah boga, kontrakan boga. Cocoknya yang kaya ngapulang. Cocok, nikmat mana lagi yang akan kau dustakan. Tak aina nu balangsa komorek naon balik eueuh nama ngaon. BLT teu meunang, PKH teu meunang, bansos teu meunang. Pagawean mah kopi kakak we jeung KTP. Neng. Setelah zikir kan? Baca doa kan? Nah, doanya kan begini. Yang singkat saja. Allahumma inkanna rizki bisama'i ya Allah. Kalau memang rizki di langit turunkan. Nah, ini perlu penjelasan. Rizki bukan materi. Jadi tolong santri dipahami nih. Harus mampu membedakan antara gaji dan rizki. Harus mampu membedakan antara materi dan rizki. Gaji diraih dari kerja. Tapi kalau rizki diraih dengan takwa. Materi mobil, rumah, itu materi. Kalau rizki universal. Saya pakai huruf qasam nih santri. Wallahi billahi tallahi. Dina kitab Jurumiyah huruf qasam teh ayat 3 waw ba dan tak. Wallahi billahi tallahi. Demi Allah bahwa rizki itu universal. Bukan hanya sebatas materi. Anak soleh rizki bukan? Anak soleh rizki bukan? Tenang hati. Rumah tangga sakinah. Bisa ibadah. Sehat. Itu rezeki yang luar biasa. Jangan dipersempit dong. Duit. Wah duit teh wah rezeki. Ngomen ka salaki-laki rabi larabag japahit pe rumah tangga geus meni wah kamajuan. Ibu hayang maju teh. Ngilu kana truk maju sorangan. Sebel dah. Jadi rezeki itu bukan hanya materi, anak soleh rezeki. Nah, Allahumma inkanna rizki bisama ya Allah, kalau memang rizki di langit turunkan, diturunkan ku Allah teh rizki. Bapana tukang tani, budakna apal imriti. Bapana tukang tani, budakna apal kailani. Bapana tukang tani, anakna juara MTQ. Bapana tukang tani, mohon maaf bulak jadi kiai, itu rizki. Ada lagi doanya, pangsilhu wa inkanna fil ardi ya Allah, kalau memang rizki dalam bumi keluarkan. Tuh salaki keur macul, belut kala luar. Apan dalam bumi keluar. Nusok duha belut, utara duha urai kadut. Makanya begitulah. Jadi istri yang solehah itu begitu. Kalau suami tidak ada, jaga marwah keluarga. Kalau diberi bersyukur. Syukuri atau nikmati jalani apa adanya. Karena hidup adalah anugerah. Dan terus terang mah bahagia itu bukan hanya sekedar di materi. Tapi bahagia juga adanya di hati. Sana janda anjing teri, caing teh nu kamari bari basi. Tapi kalau suami tidak lain hati, aku happy kok. Benar teh? Sana jan aina tiung joya, mukena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Innova, duit loba, sawah lega, anger we batinna kasiksa. Sarege teu tibra, nyagena kasurbusa. Daang ge teu mirasa, nyage jeung lauk nila, bari caina aqua, gelasna pisensa. Sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA. Moal ngeunah teu mirasan teu. Mata ngadengekeun ngajina ge hulang-hulang we. Hampuranyan hulang-hulang. Bu, santri didoakeun sing jan aya nu jadi pengusaha. Aya nu ahli mantek. Ahli usul fikih. Ahli hadis. Ahli tafsir, ahli balago, ada yang jadi dokter spesialis urologi, ada yang jadi dokter spesialis mata, ada yang dokter spesialis penyakit dalam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Pak Wali Kota, saya doakan dalam rangka milad ya. Yang ke-24-nya, muga-mugi we kota Tasik aya dina ginanjar kaulujengan. Bapak berserta Ibu sehat dan panjang umur.
terutama sahabat saya nih dari Kementerian Agama juga sehat dan panjang umur. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tasikmalaya saya doakan juga sehat dan panjang umur. Pokoknya makum sadayana, sesepuh pondok pesantren, para asatidah qori dan qori mubalik dan mubalighah, mufasir dan mufasirah sehat selalu. Izin Pak Wali, itu sajalah yang saya sampaikan karena saya mohon maaf tidak bisa menyampaikan yang panjang. Kenapa? Karena ini adalah strategi pemasaran, biar saya nanti diundang lagi. Jadi mohon maaf Pak Wali, Ustadz juga harus berwawasan. Neng, didoakannya mudah-mudahan suatu saat mendapat pasangan hidup yang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.